Selamat datang di channel kita di KKR Cinta Damai. Bagi adik-adik yang di rumah, kita mau mengikuti kebaktian, jadi persiapkan Alkitabnya, persiapkan hati dan pikiran supaya kita bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Selamat mengikuti kebaktian. Shalom. Puji dan syukur ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, karena di minggu hari ini Bapa, pada pagi hari ini kami masih bisa mohon kebaktian Bapa, walaupun kebaktian kami lakukan secara online Bapa, tapi biarlah Engkau sungguh memberkati kebaktian kami Bapa dari awal pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Kau berkati Bapa, pengungsi kami, Kau berkati juga pokok-pokokan Bapa, jiwa kami yang ada di sini. Kau berkati juga Bapa, kami anak-anakmu Bapa, anak-anak PR di dalam mengikuti kebaktian ini Bapa, sehingga kami bisa menjaga hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Dan biarlah Bapa, kami bisa memuji Engkau dengan penuh sukacita untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, dan dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami hidup. Amin. Kita mau bernyanyi kembali. Kita bernyanyi kasih Yesus sungguh indah, indah, oh indah.
bagi kakiku. Sikap berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ambil sikap berdoa. Kita mau mengulang lagu ini sekali lagi dengan setengah suara. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita bersama doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikut dalam berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, di dalam nama Anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom adik-adik. Nah, hari ini, di hari Minggu ini, kita sangat bersyukur masih bisa beribadah. Yuk, sekarang buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 9 sampai 12. Dibuka Roma 12 ayat 9 sampai 12. Sudah dapat? Ya, yang dapat katakan amin. Yuk, kita baca sama-sama ya. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah
kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-menyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, adik abang, tema kita hari ini yaitu saling mengasihi. Yuk sama-sama kita bilang saling mengasihi. Nah, Bang Nanda itu mengasihi itu kayak mana sih Bang Nanda? Mengasihi itu harus kayak mana? Nah, pelan-pelan yuk kita dengarkan. Nah, adik abang, di ayat yang ke-9 langsung dibuat oleh Rasul Paulus bahwasanya hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kayak mana pura-pura? Contoh nih, nakku belajar ya, kata mamanya. Iya ma, rupanya dia ada main handphone. Itu berpura-pura. Nakku, nanti waktu mama pergi bersihkan rumah ya. Iya ma, tapi enggak dibuat. Sabtunya asal baru waktu ada debu kotor, ini kok masih kotor nakku, tadi nyampe kayak mana? Bagus kok mak, bagus. Disalahkan lagi orang, ada tadi itu mak yang buat kotor. Kasih berpura-pura. Nah, kalau ada teman kita ada yang buat salah, dia pinjam pulpen kita, tiba-tiba dia buat hilang, kita apain? Kita pukul atau kita lapor ke polisi? Tidak, harus kita maafkan. Dan kita harus bilang, lain kali lebih hati-hati ya teman. Nah, adik abang, bagaimana sih Bang Nanda supaya kita bisa jangan pura-pura mengasihi orang? Lanjut ke ayat 9b, dia bilang, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, yang jahat apa aja? Yuk sebutkan, yuk. Satu, yang jahat apa aja? Jangan mencuri. Kedua, apalagi yang jahat? Jangan melawan orang tua. Apalagi yang jahat? Jangan bersikap kasar. Apalagi? Jangan jangan menuduh yang tidak benar dan lain-lainnya yang jahat-jahat. Itu harus kita jauhi. Nah, Bang Nanda, yang baik-baik apa aja Bang Nanda? Yang pertama, harus patuh sama orang tua. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, rajin baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, dan lain-lainnya. Nah, itu harus kita dekatkan dan harus kita lakukan yang baik-baik. Kemudian di ayat yang ke-10, apa kata Rasul Paulus? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara kita siapa adik-adik? Saudara kita adalah sesama kita manusia. Yang paling dekat siapa Bang Anda? Yang paling dekat saudara kita adalah abang adik kita. Nah, kalau kita nggak bisa kasih abang adik kita nggak mungkin sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang tidak kita lihat, Allah yang nggak kita lihat. Orang yang kita lihat aja nggak bisa kita kasih sungguh-sungguh, apalagi Yesus. Kemudian siapa lagi Bang Anda? Saudara kita yang seiman. Itu kalau kita gereja, kita harus mengasihi teman kita. Kalau dia datang ke gereja, ayo kawan, duduk ya sama kita, ayo sama. Jangan dijauhi. Nah, siapa lagi Bang saudara-saudara kita? Teman-teman sekolah, teman-teman yang ada di sekitar rumah, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, termasuk saudara-saudara kita yang berada dimanapun dia berada. Entah itu ada di Jerman, Amerika,
itu semua saudara kita dan harus kita doakan dan kasihi. Lalu adik abang, di ayat 11 Paulus bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jangan pernah kerajinan kendor. Artinya apa Bang Nanda? Nah, kalau dulu Bang Nanda setiap minggu kami gereja, sekarang karena COVID kami nggak pernah lagi ibadah, itu tidak boleh. Jadi mulai hari ini ditekankan setiap minggu harus ibadah. Bilang sama bapaknya, mama, yuk temani aku ibadah. Atau kalau ada ibadah sama keluarga, ikut ibadah. Jangan nanti orang tuanya ibadah, anaknya main handphone. Oke? Nah, kemudian apa lagi Bang Anda? Belajar harus tetap giat dan rajin. Supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat untuk orang tua, keluarga dan semua yang ada di sekitar kita. Kita lanjut lagi. Tuh Rasul Paulus juga bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Nah, di atas itu semua, dalam kita mengasihi kita harus sabar. Kalau udah mengasihi adiknya, harus sabar. Nah, contoh ya Bang Nanda, mama kok pulang bawa mie goreng Bang Nanda, udah, aku mengasihi adikku, tapi adikku mie goreng itu dihabiskan ya sebelum Bang Nanda. Gimana harusnya kita? Harus sabar. Itu buktinya kita mengasihi adik kita. Gak boleh langsung marah-marah. Enak kali makan aja sendiri, langsung juga aja. Itu tidak boleh. Kita harus sabar. Dan termasuk sama semua yang kita alami, kita harus sabar. Kasih itu sabar. Kemudian kasih itu juga lembut dan rendah hati. Kemudian adik abang, di atas itu semuanya, setiap perbuatan kasih kita bertekun di dalam doa. Sama seperti Allah yang telah mengasihi kita juga harus mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama kita manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, adik abang, Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Ini abang ada buat suatu ilustrasi. Nah, adik-adik abang, di sini ada sebuah gelas, ya. Gelas ini adalah ibarat kata dunia. Dunia ini awalnya bersih, damai, tanpa dosa, ya. Jadi ini abang isi air. Nah, adik-adik abang, dunia dalam keadaan bersih, ya, tidak ada noda, dan Tuhan menjadikannya sangat indah. Nah, lalu manusia pertama setelah makan buah larangan Tuhan jatuh ke dalam dosa dan dunia mulai tercemar. Lihat adik-adik abang, yang awalnya tadi dia warna putih mulai tercemar. Nah, dunia sudah berubah menjadi gelap. Ya, di abang bisa dilihat. Lalu manusia terus berbuat dosa. Kain membunuh adiknya sendiri. Dia tidak mengasihi adiknya. Nah, adik-adik abang, Tuhan sangat sedih melihat manusia itu. Ya, lalu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa manusia, agar manusia tidak binasa.
agar dunia kembali bersih, damai, dan sukacita. Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia. Nah, lihat adik-adik, apa yang terjadi dengan dunia. Dengan kehadiran Yesus, perlahan-perlahan dunia semakin diubahkan. Dunia semakin diubahkan perlahan hingga akhirnya dia mati di kayu salib dan menebus dosa kita manusia adik-adik. Dan dunia kembali putih kembali dan bersinar. Nah, ketika penebusan Tuhan Yesus, manusia terus berbuat dosa. Dia terus berbuat dosa dan dunia kembali lagi adik-adik, kembali lagi sampai kembali hitam, kembali lagi. Namun kasih Allah tidak pernah meninggal kita ketika kita mau kembali berdoa kepada Tuhan, bertekun, mengasihi dan tidak berpura-pura, maka Tuhan dengan kuasa-Nya kembali memutihkan dan menyucikan hati kita sehingga kita bisa layak. Nah, adik-adik, kita harus sama seperti Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi manusia. Kita juga tidak boleh berhenti mengasihi saudara kita, teman-teman kita dan seluruhnya. Nah, jadi sekarang begini firman Tuhan, adik-adik abang semua buka dari ayat hafalan kita Yohanes 15 ayat 12. Nah, sudah dibuka adik-adik dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, adik-adik, berarti kita harus mengasihi seperti Tuhan Allah telah mengasihi kita. Amin. Sampai sekian firman Tuhan tentang saling mengasihi. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah belajar tentang saling mengasihi. Ajari kami ya Tuhan, agar kami bisa saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kami. Tuntun langkah hidup kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh ke dalam tangan Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sudah mempersiapkan persembahannya kan? Nah, untuk mengumpulkan persembahan, kita mau kembali bernyanyi dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Berterima kasih Yesus.
Bapak, kami juga telah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami Bapak. Biarlah Bapak persembahan yang telah kami kumpulkan bisa berguna buat setiap kegiatan ada di gereja Bapak. Berkati juga Bapak tangan orang tua kami yang telah memberikan persembahan ini kepada melalui adik kakak kami Bapak, sehingga apa yang telah dipersembahkan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Berkati orang tua kami Bapak, berikan pada mereka kesehatan, Kau berkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Bapak. Juga buat adik-adik sekolah kami juga Bapak, Kau berkati dan sertai mereka juga selalu Bapak di dalam kehidupan mereka Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat COVID ini Bapak, di mana Kau tahu bahwa COVID ini belum selesai, sehingga kami juga belum bisa berkumpul untuk mengikuti kebaktian-Mu di gereja-Mu ya Bapak. Kami berharap Bapak, kami mohon kepadamu, semoga ini bisa berlalu Bapak. Apa yang telah kami alami Bapak selama COVID ini bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kami, dan biarlah Bapak COVID ini bisa berlalu sehingga kami bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah Engkau saja Bapak. Berkati juga Bapak dokter, perawat, orang-orang yang membantu kami untuk melawan COVID ini Bapak, untuk menyembuhkan para pasien COVID juga Bapak. Juga untuk para pasien COVID Bapak, Kau sembuhkan mereka Bapak, sehingga mereka bisa mendapatkan kesembuhan yang hanya datang dari-Mu saja Bapak. Buat saudara-saudara kami juga Bapak, yang beberapa minggu lalu terkena dampak dari Gunung Sinabung Bapak, Kau tahu tidak ada yang berhenti Bapak. Setelah COVID mereka harus mengalami juga bencana Gunung Sinabung Bapak. Tapi kami yakin percaya Bapak, apa yang telah terjadi Bapak itu pasti ada nanti suatu yang indah yang Kau berikan buat kami Bapak, terkhususnya buat saudara-saudara kami yang terkena dampak dari Gunung Sinabung Bapak. Kau berkati mereka, Kau beri pada mereka kesehatan Bapak, Kau berkati mereka di dalam kehidupan mereka Bapak, Kau sertai mereka di dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati juga Bapak setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu juga ya Bapak. Walaupun kami setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu melayani-Mu, melayani anak sekolah kami Bapak melalui online, tapi biarlah itu bisa tetap menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja ya Bapak. Bapak, inilah doa kami yang kurang sempurna, Kau sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa doa Bapa kami yang seperti diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus